kumpul kembali ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu, dengan kesempatan hari ini saya akan membawakan khotbah saya yang bertema yang mengatakan mendengar dan melangkah di tengah badai. Di mana kita melihat dari pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Dari Ulangan 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dan Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi tadi kita baca sampai 12. Jadi Bapak Ibu di sini kita melihat sebagaimana kita lihat dari gambar depan itu. Di sini kita melihat sebagaimana kita mendengar suara Tuhan, harus mendengar suara Tuhan dan sebagaimana juga kita melangkah di tengah badai. Jadi di sini kita melihat dari pendahuluannya kita melihat sebagaimana pernahkah kita merasa sudah melakukan segala sesuatu dengan benar tetapi tiba-tiba hidup justru terasa berada pada tengah badai. Di sini kita melihat Bapak Ibu, sebagaimana kita merasakan bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik. Kita rajin beribadah, kita rajin pergi ke tempat persekutuan, dan rajin pergi ke tempat rohani yang lainnya. Di sini kita melihat juga, terkadang di situasi hal demikian, kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Dan kita tidak akan mendapatkan suatu masalah dan tantangan hidup. Jadi sebaliknya Bapak Ibu di sini kita melihat, kita sudah berusaha bekerja dengan baik dan beribadah dengan rajin, tetapi masalah itu kadang-kali datang bertubi-tubi. Bapak Ibu pasti juga pernah merasakan hal demikian. Dan kita di sini juga pasti merasakan hal demikian. Dan seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, padahal saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin pergi ke tempat persekutuan rohani, tetapi kenapa masalah ini datang bertubi-tubi? Di sini kita melihat, kita sering diuji dengan hal demikian. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali hidup kita? Disitulah pertanyaan kita. Apakah Tuhan meninggalkan saya? Gimana kau Tuhan? Kenapa? Padahal firman mengatakan orang baik akan dilindungi dan disertai Tuhan. Tetapi kita melihat sebagaimana Bapak Ibu. Hari ini kita melihat dua bagian dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari kitab Ulangan dan kitab sejarah dari Kisah Para Rasul. Di sini kita melihat dari poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu berkat ada di balik ketaatan. Di mana kita lihat dari Ulangan 11 ayat yang pertama sampai 15. Di sini kita melihat Musa mengingatkan umatnya Israel. Yang mengatakan jika mereka mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya, maka Tuhan akan memberkati, menyertai mereka. Nah sebagaimana sini kita melihat, Tuhan akan memberikan hujan bagi mereka dan akan menyuburkan tanah mereka. Dan sehingga mereka mendapatkan hasil yang melimpah ketika mereka bertani. Dan mereka akan mendapatkan hal yang terbaik, tanah yang subur. Dan mereka juga akan mendapatkan makanan dan mereka juga akan dikenyangkan. Di sini kita melihat makna sederhananya Tuhan tidak pernah berubah dan Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Meskipun di dalam suatu kesulitan apapun, Tuhan tetap menyertai dan menyediakan. Terus di sini kita melihat juga, tetapi penyertaan seringkali datang bersamaan dengan panggilan untuk hidup ketaatan. Di sini kita melihat kita bukan hanya menantikan berkat Tuhan saja, tetapi kita harus diiringi dengan panggilan untuk hidup di dalam ketaatan. Seperti apa kita hidup dalam ketaatan itu, kita harus mematuhi setiap apa yang firman Tuhan katakan. Di sini kita melihat Bapak Ibu sebagaimana ilustrasinya, seperti seorang petani yang mentaati aturan masa musim pertanian mereka, musim tanam dan musim membersihkan dan musim juga untuk memanen. Di sini kita melihat sebagaimana mereka juga mentaati musim-musim yang ditentukan oleh Tuhan. Sebagaimana mereka melihat bertani itu harus melihat musim juga. Musim penghujan, apa yang perlu kita tanam. Musim kemarau, apa yang harus kita tanam. Dan lain sebagainya. Di sini mungkin Bapak Ibu yang dulunya pernah bertani pasti memahami tentang sebagaimana ilustrasi untuk bertani sedemikian. Saya seorang petani di kampung, saya juga memahami sebagaimana bertani itu.
musim penghujan harus seperti apa, musim kemarau harus seperti apa. Jadi saya punya sawah yang tidak takut untuk banjir. Kalaupun musim penghujan lebat, di tempat saya itu tidak takut banjir karena jauh dari sungai besar. Malah justru makin hujan lebat dan musim banjir, malah saya lebih senang. Tetapi kan kasihannya orang-orang yang dekat sungai besar. Kasihan lihat mereka, padi mereka pada tumbang semua dimakan pasir. Artinya ditimpa pasir. Jadi Bapak Ibu sini kita melihat sebagaimana kita itu harus mengatur sebagaimana hidup di dalam ketaatan dalam Tuhan. Di sini kita melihat dia tidak bisa mengendalikan cuaca tetapi dengan mengikuti aturan alam yang telah Tuhan tentukan dan dia mulai menghasilkan hasil yang baik. Demikian juga kita, taat adalah pintu menuju pemeliharaan Tuhan. Ternyata taat di sini kita melihat sebagaimana kita taat akan pemeliharaan Tuhan. Terus di poin yang kedua di sini kita melihat sebagaimana mengatakan badai datang tetapi Tuhan tetap berdaulat. Di sini kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang pertama sampai ke-12. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu sini kita melihat sebagaimana cerita dimulai dari seorang Paulus. Di sini kita melihat di kitab sejarah ini kita melihat tentang sejarah seorang Paulus yang melayani dan mereka di sini ya untuk digiring pergi ke Roma. Dan sebagaimana sih kita melihat sebagai tahanan dia beberapa orang lainnya menaiki kapal untuk menuju Italia ditemani oleh Lukas dan Aristarchus. Di sini kita melihat Bapak Ibu, sebagaimana di sini Paulus digiring untuk pergi ke Roma untuk menemui seorang kaisar. Nah, di sini kita melihat sebagaimana juga perjalanannya yang sulit di dalam pelayaran. Pelayaran ini sudah sangat berat sejak awal karena angin sakal yang terus meranjang. Nah, kapal mereka berlayar sangat lambat dan akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah di Pulau Kreta. Di sini kita melihat Bapak Ibu, sebelum mereka berangkat, mereka sudah diingatkan oleh Paulus. Katanya perjalanan mereka akan berat. Di sini tadi kita melihat sebagaimana nasihat yang Paulus berikan kepada mereka. Saat itu di Pelabuhan Indah, Paulus memberi peringatan tegas kepada mereka. Setelah hari raya perdamaian di Yom Kippur, di sini kita melihat cuaca laut sudah sangat berbahaya untuk belayar. Yang Paulus katakan di sini kita melihat dari ayat yang ke-10. Yang mengatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar bukan saja bagi umat, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di sini kita melihat bukan saja muatan mereka, bukan saja kapal mereka yang akan bahaya, tetapi mereka juga akan bahaya. Nah, di sini kita melihat namun perwira Romawi yang bernama Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kapal daripada perkataan Paulus. Dan begitu juga Bapak Ibu, seringkali juga kita mengabaikan perkataan orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan sebagaimana hidup di dalam ketaatan. Seringkali kita melanggar dan seringkali kita berbalik ke arah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebagaimana sih kita melihat Bapak Ibu yang mengatakan dari pembelajaran untuk kita. Di sini kita melihat dari kisah ini kita belajar bahwa nasihat dari hamba Tuhan seringkali datang dari ilham. Ya sebagaimana di sini kita melihat dia setiap perkataannya itu datang dari ilhamnya dari Tuhan. Dan sebagaimana juga di sini dia mengatakan bahwa kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam ketaatan, maka setiap urusan kita akan dimudahkan. Tetapi seringkali kita melanggar dan seringkali kita tidak mau mendengarkan. Dan seringkali kita merasa bahwa diri kita itu adalah yang lebih baik. Di sini kita melihat kembali lagi dari poin ini yang mengatakan tadi badai datang tetapi Tuhan tetap berdaulat. Jadi Bapak Ibu dalam perikop ini Paulus sedang diangkut sebagai tahanan ke Roma.
Terus di tengah perjalanan angin topan atau badai melanda mereka, para awak kapal sudah putus asa. Namun demikian dengan keyakinan karena malaikat Tuhan sudah berbicara kepada Paulus. Nah terus yang mengatakan, jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Nah di sini kita melihat sebagaimana makna kehidupan yang harus kita lalui sebagai orang percaya. Nah kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Sebagaimana sini kita melihat perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tidak begitu mulus. Di sini kita melihat badai datang bisa berupa sakit penyakit, kehilangan pekerjaan atau konflik keluarga, tetapi Paulus mengajarkan kita tidak boleh takut, tetapi sebagaimana di sini kita melihat tidak boleh berhenti mendengarkan suara Tuhan. Di tengah badai Paulus tetap tenang karena dia lebih mendengarkan suara Tuhan. Walaupun badai atau gelombang dan angin dan lain sebagainya, tetapi Paulus tetap berserah kepada Tuhan. Di sini kita melihat sebagaimana dari makna kehidupan kita tadi, sebagaimana hidup orang percaya yang hidup harus di dalam ketaatan. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Seperti seorang nakoda yang di tengah badai tidak melihat ombak, tetapi mereka melihat apa? Melihat kompas dan radar. Dari sini kita melihat sebagai seorang nakoda tadi, mereka melihat kompas dan radar, mereka tidak melihat ombak. Tetapi sini sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang mau dalam ketaatan, kita perlu lihat apa? Yang perlu kita lihat adalah firman Tuhan dan janjinya adalah kompas rohani kita. Jadi sebagaimana kita melihat firman Tuhan dan janjinya, disitulah kita melihat, itulah kompas rohani kita Bapak Ibu. Terus kita melihat lagi dari poin yang ketiga. Dari koneksi kedua nats ini, sebagaimana kita melihat, dari poin ketiga mengatakan dari janji ke penggenapan. Di sini kita melihat dari janji, dari dalam Ulangan Tuhan menjanjikan berkat di tanah yang subur. Nah, di sini kita melihat dari Kisah Para Rasul juga Tuhan menyelamatkan Paulus dari badai. Di sini kita melihat apa perbandingannya. Kita melihat dari perbandingan kedua ini, kita melihat dari Ulangan, dalam Ulangan tadi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan agar kita tidak kehilangan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terus dari Kisah Para Rasul, Tuhan mengajarkan kita bahwa meskipun kita taat, badai bisa tetap datang. Tetapi kuasa penyertaan Tuhan tidak pernah hilang bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kita melihat, ketaatan bukanlah tameng agar kita terhindar dari masalah. Tetapi di sini melihat ketaatan adalah jangkar jiwa yang kuat agar kita tidak hanyut ketika kita mendapatkan masalah atau tantangan hidup. Jadi sini kita melihat ternyata ketaatan itu bukan suatu tameng agar kita terhindar dari suatu masalah, tetapi sebuah jangkar agar kita bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana sini kita melihat diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, sebagaimana kita hidup dalam ketaatan. Terus kita melihat dari kesimpulan dari firman Tuhan hari ini mengatakan, ada 3 hal sederhana yang menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Kita melihat yang pertama itu, tetaplah taat dalam hal kecil. Jangan menyepelekan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan mengasihi sesama adalah hujan yang membuat hidup kita subur. Terus yang kedua, jangan panik ketika badai datang. Ingatlah Paulus, badai bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi tanda bahwa kita sedang dalam proses untuk hidup sampai ke Roma. Nah, sebagaimana itu adalah tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang terakhir kita melihat yang ketiga, pegang janji Tuhan. Di sini kita melihat pegang janji Tuhan bukan perasaan. Seringkali kita hanya berpegang dengan perasaan kita sendiri, tidak berpegang pada janji Tuhan. Seringkali kita merasakan bahwa kita ini adalah yang paling benar dari antara yang lain. Seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri
dan tanpa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita mengandalkan perasaan kita tanpa mengingat janji penyertaan Tuhan. Di sini kita melihat perasaan kita bisa berubah-ubah seperti angin, tetapi firman Tuhan tetap teguh selamanya. Terus janji Tuhan dalam Ulangan pasal 11 dan keselamatan Paulus. Kita melihat tadi dari Kisah Para Rasul dari pasal yang ke-27. Di sini kita melihat bukti bahwa Tuhan itu tetap pernah menyertai dan dia tidak pernah ingkar janji. Jadi Bapak Ibu, kita melihat Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Meskipun berkat itu terus diselingi dengan harus hidup dengan ketaatan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat dari firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan itu tidak pernah berjanji langit itu selalu biru atau selalu cerah, tetapi dia berjanji untuk memberi kita kekuatan di tengah badai dan berkat, dan sebagaimana kita melihat di ujung perjalanan hidup kita. Terus kita melihat juga karena itu berpeganglah pada firman Tuhan. Tetaplah terus hidup kita mengandalkan Tuhan di dalam ketaatan kita di dalam Tuhan. Jadi ketaatan bukanlah tadi dikatakan tameng, tetapi ketaatan itu adalah jangkar agar kita bisa bertahan di dalam situasi apapun. Jadi Bapak Ibu, demikian dari firman Tuhan atau khotbah yang kita dengarkan hari ini. Bila bukannya sebatas kita mendengarkan, tetapi harus kita resapi dengan tekun. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan Tuhan tak pernah janji. Boleh saya minta pemain musik untuk mengeri kita? Jadi sini kita melihat Bapak Ibu perjalanan hidup kita, seringkali kita merasakan bahwa hidup kita itu adalah aman-aman saja, bahwa hidup kita adalah baik-baik saja, dan cuaca akan baik-baik saja. Tetapi kita melihat Tuhan mengatakan, dan Tuhan tidak berjanji langit itu selalu cerah, dan Tuhan tidak berjanji langit itu selalu biru, tetapi penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan pujian ini, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima kasih kepada Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa. Mari kita bersama-sama pujian ini.
sorga, ampuni kiranya setiap kesalahan dan perbuatan kami, dan banyak hal yang kami lakukan dan banyak dosa yang kami perbuat Bapa. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri dan tanpa memikirkan sebagaimana janji yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Bapa, langit tidak pernah menjadi biru selamanya, tetapi janji Tuhan terus menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Meskipun hari ini kami dikecewakan oleh dunia, meskipun kami ditinggalkan oleh dunia, meskipun kami dicela oleh dunia, kami percaya Bapa, penyertaan-Mu tidak pernah terlambat dan penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kami Bapa. Kami percaya janji-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami tidak hanya untuk taat, tetapi kami harus melakukan perintah Bapa. Karena ketaatan bukan sebuah tameng bagi kami untuk terlepas dari masalah, tetapi ketaatan adalah jangkar bagi kami sebagaimana kami terus bertahan dalam Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu terus menyertai kami Bapa. Bila firman ini Tuhan, melalui firman ini mengingatkan kami sebagaimana kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kami percaya Bapa, yang kami menyertai dalam setiap kehidupan kami, usaha dan setiap pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami percaya Bapa, yang sakit hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang kehilangan jalan, Tuhan bukan jalan Bapa. Yang kehilangan arah Tuhan, yang kesusahan Engkau hiburkan mereka Bapa. Bagi kami saat ini Tuhan, kami percaya kami akan mendapatkan bagian kami, itu janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Salam Tuhan memberkati.